wabarakatuh. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari Ibu dosen Emilia Embursari pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Fadila Fitriani Simatupang dengan NIM 2302020049 dan saya Cahyatisna Dewi dengan NIM 2302020045 dan saya Ayu Handayani dengan NIM 2302020008. Untuk 23. Materi yang akan kami bahas berjudul Peradaban Islam di masa Rasulullah SAW, periode Mekah 610 sampai 622 Masehi, urgensi peradaban Arab sebelum Islam, dakwah Mekah Nabi Muhammad dan pembentukan sistem sosial di Mekah. Periode Mekah merupakan tahap awal pembentukan Islam sebagai peradaban yang berlangsung dari tahun 610 Masehi hingga 622 Masehi. Ini adalah masa di mana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dan mulai menyebarkan ajaran Islam di tengah masyarakat Arab. Pra-Islam yang didominasi oleh politisme, tribalisme, dan praktek sosial yang penuh ketidakadilan. Pada periode ini, peradaban Islam belum sepenuhnya terwujud sebagai sistem negara atau masyarakat yang terstruktur seperti di Madinah nanti. Sebaliknya, ini adalah fondasi spiritual, moral, dan sosial yang menekankan tauhid atau keesaan Allah, akhlak mulia, dan perjuangan melawan penyembahan berhala. Mari kita bahas secara ringkas berdasarkan kronologi dan aspek utamanya. 1. Latar belakang dan awal wahyu. 610 sampai 613 Masehi pada konteks sosial Mekah. Mekah adalah pusat perdagangan dan religi Arab pra-Islam dengan Ka'bah sebagai kiblat penyembahan berhala. Sekitar 360 berhala. Masyarakat Quraisy menguasai ekonomi melalui karavan dagang ke Syam atau Suriah dan Yaman. Namun, ada ketidakadilan sosial, perbudakan umum, pembunuhan bayi perempuan atau wat al-banat, riba atau bunga tinggi, dan konflik suku yang sering terjadi. Nabi Muhammad SAW yang lahir sekitar 570 Masehi dikenal sebagai Al-Amin, yang terpercaya karena integritas sebagai pedagang dan mediator. Pada wahyu pertama 610 Masehi, pada usia 40 tahun Nabi SAW menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Ayat pertama Al-Qur'an surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 menekankan ikra atau bacalah yang menjadi dasar pengetahuan dan ilmu. Ini menandain awal peradaban Islam yang berbasis ilmu, bukan mitos. Pada dakwah rahasia pada tahun 610 sampai 613 Masehi, Nabi SAW mulai mengajak keluarga dan sahabat terdekat seperti Khadijah bin Khuwailid, istri pertama, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Asy-Syiddiq, dan Zaid bin Haritsah. Jumlah muslim awal hanya puluhan orang. Fokus dakwah adalah tauhid, menolak syirik atau penyembahan selain Allah, dan membangun akhlak seperti kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang. Ini membentuk inti peradaban Islam. Transportasi individu dari jahiliyah atau kebodohan menuju imam. Dakwah terbuka dan penganiayaan pada 613 sampai 619 Masehi. Pada pengumuman publik 613 Masehi, Nabi naik ke Bukit Safa untuk dakwah terbuka, mengajak Quraisy meninggalkan berhala dan beriman kepada Allah. Respon awal campur aduk, sebagian kaya seperti Abu Jahal dan Abu Lahab menolak keras karena ancaman terhadap kepentingan ekonomi Ka'bah sebagai pusat ziarah berhala. Pada penganiayaan terhadap muslim lemah dianiaya secara fisik dan ekonomi. Bilal bin Rabah disiksa karena azannya. Sumayyah binti Khayyat menjadi syahidah pertama Islam. Nabi sendiri dilempari batu dan difitnah. Ini menguji ketabaan umat, membentuk nilai peradaban Islam seperti sabar dan jihad fisabilillah, perjuangan dari jalan Allah secara non fisik.
Pada hijrah ke Habasyah 619 Masehi untuk melindungi muslim dari penganiayaan, Nabi mengirim 2 gelombang hijrah atau pindah ke kerajaan Kristen Habasyah di bawah Raja Negus As-Samah. Ini menunjukkan diplomasi awal Islam dan toleransi antar agama, karena Raja Negus melindungi mereka berdasarkan kebersamaan nilai Kristen dan Islam terhadap tauhid. Pada boikot Bani Hashim 616 sampai 619 Masehi, Quraisy memboikot suku Bani Hashim, suku Nabi, selama 3 tahun, mengisolasi mereka di lembah terpencil. Muslim bertahan dengan kesabaran dan boikot pecah setelah seorang Quraisy menemukan bayi yang lahir dari pernikahan terlarang di kalangan pemboikot. Ini memperkuat solidaritas umat dan menekankan persaudaraan sebagai pondasi Islam. 3. Puncak dan transisi 619 sampai dengan 622 Masehi. Pada tahun kesedihan 619 Masehi, kematian Khadijah dan Abu Thalib atau paman Nabi yang melindunginya membuat Nabi SAW kehilangan dukungan utama. Ini memicu dakwah ke Taif, tapi ditolak dan dilempari batu. Pada Isra Mi'raj 621 Masehi, perjalanan malam Nabi SAW dari Mekah ke Yerusalem atau Isra dan naik ke langit atau Mi'raj, di mana ditetapkan sholat 5 waktu. Ini memperkaya dimensi spiritual peradaban Islam, menghubungkan umat dengan akhirat dan menegaskan peran sholat sebagai tiang agama. Pada perjanjian Aqabah atau 621 sampai 622 Masehi, dakwah ke Madinah atau Yathrib berhasil. Pada 621 Masehi, 12 orang Madinah atau Aus dan Khazraj berbaik di Aqabah. Tahun berikutnya 70 orang berbaik lagi, menjanjikan perlindungan bagi Nabi SAW. Ini menandai awal pembentukan komunitas muslim yang lebih aman. Pada hijrah ke Madinah 622 Masehi, puncak periode Mekah, Nabi SAW dan Abu Bakar hijrah secara rahasia, mengecoh Quraisy, hingga ini menjadi titik nol kalender Islam atau hijrah dan menandai akhir masa Mekah sebagai periode perjuangan defensif. Urgensi peradaban Arab sebelum Islam atau masa Jahiliyah. Peradaban Arab sebelum Islam yang dikenal sebagai masa Jahiliyah, kebodohan atau zaman kejahilan, merujuk pada periode sekitar abad ke-5 hingga ke-7 Masehi di semenanjung Arab. Ini adalah era di mana masyarakat Arab hidup dalam kondisi dengan penuh kontradiksi, memiliki pencapaian budaya dan ekonomi yang mengesankan, tetapi juga menderita degradasi moral, sosial, dan spiritual yang mendesak. Urgensi di sini dapat dipahami sebagai kebutuhan mendesak untuk reformasi, karena setiap jahiliyah menciptakan ketidakstabilan, ketidakadilan, dan kehancuran potensi manusiawi. Islam muncul sebagai respon langsung terhadap urgensi ini. Revolusi peradaban Arab menjadi fondasi peradaban global yang lebih adil dan monoteis. Mari kita bahas secara ringkas aspek utama dan urgensinya. Latar belakang peradaban Arab Jahiliyah. Pada geografis dan demografis, semenanjung Arab adalah wilayah gurun tandus dengan oasis seperti Makkah dan Yathrib atau Madinah. Populasi sekitar 3-5 juta jiwa, terdiri dari suku-suku nomaden atau Badui dan urban seperti Quraisy di Mekah. Mekah adalah sebagai pusat perdagangan menghubungkan India, Afrika, dan Byzantium. Pada ekonomi, kuat dalam perdagangan karavan rempah kulit budak melalui rute ke Syam, Suriah, dan Yaman. Ka'bah menjadi pusat ziarah, mendatangkan kekayaan. Namun ekonomi didominasi riba atau bunga tinggi, monopoli elit, dan perbudakan massal. Pada budaya dan sastra, Arab Jahiliyah unggul dalam fungsi lisan seperti mu'allaqat yang memuji keberanian, kehormatan suku, dan cinta. Mereka ahli astronomi, kedokteran dasar, dan arsitektur sederhana. Namun budaya ini masih materialistis, glorifikasi perang, dan penuh mitos. 3. Pembentukan sistem sosial di Mekah pada masa awal Islam 610 sampai 622 Masehi. Pada periode Mekah, pembentukan sistem sosial Islam merupakan proses transformatif yang dimulai dari fondasi spiritual dan moral.
Di tengah masyarakat Arab pra-Islam yang didominasi tribalisme, ketidakadilan, dan politisme, sistem sosial pra-Islam di Mekah bersifat hierarkis, berbasis suku atau kabilah, dan penuh diskriminasi, di mana Quraisy menguasai ekonomi dan Ka'bah sebagai pusat ziarah berhala. Islam melalui dakwah Nabi Muhammad SAW mulai membangun sistem sosial yang baru, egaliter, berbasis tauhid atau keesaan Allah, persaudaraan atau ukhuwah, dan keadilan atau adil. Proses ini bertahap defensif dan belum mencapai bentuk negara seperti di Madinah, tetapi meletakkan dasar peradaban Islam. Mari kita bahas kronologi dan aspek utamanya. 1. Latar belakang sistem sosial pra-Islam di Mekah. Pada struktur tribal, masyarakat Mekah terorganisir berdasarkan suku dengan Bani Hasyim atau suku Nabi SAW sebagai salah satu yang terhormat tapi tidak dominan. Kepemimpinan di tangan syekh suku yang mengatur pernikahan, perdagangan, dan perang. Loyalitas suku atau asabiyah lebih utama daripada individu menyebabkan konflik abadi seperti perang suku. Pada ketidakadilan sosial, hierarki ketat, elit Quraisy kaya dari perdagangan, sementara budak seperti Bilal dan miskin tertindas. Wanita tidak punya hak waris dan praktik seperti wat al-banat atau pembunuhan bayi perempuan umum. Ekonomi bergantung riba dan perbudakan tanpa jaringan pengaman sosial. Pada budaya dan moral, glorifikasi keberanian perang dan puisi, tapi moral rendah, minuman keras, judi, dan zina merajalela. Ka'bah sebagai pusat religi, tapi penyembahan berhala menciptakan ketakutan irasional. Sistem ini mendesak untuk direnovasi karena menciptakan fragmentasi dan kemerosotan, seperti dibahas sebelumnya dalam urgensi peradaban jahiliyah. 2. Tahap awal pembentukan dakwah rahasia pada 610 sampai 613 Masehi. Fondasi individu. Wahyu pertama pada surah Al-Alaq menekankan ilmu dan tauhid menjadi bahasa sosial baru. Nabi mulai membentuk keluarga iman kecil, Khadijah, wanita kaya yang mendukung secara finansial, Ali sebagai pemuda, Abu Bakar sebagai pedagang terhormat, dan Zaid sebagai budak yang dimerdekakan. Ini menciptakan sosial berbasis iman, bukan buku kesetaraan spiritual di hadapan Allah. Pada prinsip awal, fokus pada hal mulia, ihsan seperti kejujuran Nabi disebut al-amin, dan kasih sayang. Muslim awal saling tolong menolong, membentuk jaringan solidaritas sederhana. Jumlah anggota sekitar 30 sampai 40 orang, termasuk wanita seperti Asma binti Abu Bakar. Pada dampak sosial, ini merevolusi individu dari jahiliyah ke iman, menanamkan nilai persaudaraan lintas suku dan status, misalnya budak Bilal setara dengan Abu Bakar. 3. Tahap penguatan dakwah terbuka dan penganiayaan 613 sampai 619 Masehi. Pada pengumuman publik 613 Masehi, Nabi SAW mendeklarasikan Islam secara terbuka, mengajak meninggalkan berhala dan membangun masyarakat adil. Respon Quraisy, penolakan dari elit atau Abu Jahal, tapi sebagian menarik seperti Umar bin Khattab yang masuk Islam setelah penganiayaan. Pada pembentukan komunitas tahan banting, penganiayaan fisik atau pemukulan, boikot, menguji dan memperkuat sistem sosial Islam. Muslim membentuk sistem perlindungan internal, saling melindungi, berbagi makanan selama boikot. Bani Hasyim 616 sampai 619 Masehi ini menekankan sabar dan jihad non-fisik sebagai norma sosial. 4. Tahap transisi menuju hijrah. Pada tahun 619 sampai 622 Masehi, pada tahun kesedihan dan pemulihan, kematian Khadijah dan Abu Talib 619 Masehi melemahkan perlindungan suku, tapi memperkuat ketergantungan pada Allah. Isra Mi'raj pada tahun 621 Masehi memperkaya sistem sosial dengan sholat 5 waktu sebagai ikatan komunal harian.
Pada ekspansi keluar Mekah, dakwah ke Taif gagal, tapi sukses di Yatsrib atau Madinah melalui Bait Aqbah pada tahun 621 sampai 622 Masehi. 12 lalu 70 orang Madinah berjanji lindungin Nabi SAW, membentuk aliansi sosial lintas wilayah, awal konstitusi sosial Islam. Pada puncak pembentukan, Hijrah 622 Masehi menandai akhir periode Mekah. Sistem sosial yang terbentuk, komunikasi kecil tapi solid, berbasis imam yang bertahan di tengah minoritas atau kurang dari 1% populasi Mekah. Kesimpulannya yaitu peradaban Islam di masa Rasulullah SAW periode Mekah 610 sampai 622 Masehi merupakan fase awal yang sangat penting dalam sejarah Islam. Pada masa ini, kondisi masyarakat Arab pra-Islam atau jahiliyah masih diliputi budaya kesukaan, perpecahan sosial, dan praktik yang jauh dari nilai kemanusiaan. Urgensi lahirnya Islam menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat akan tatanan moral, keadilan, dan keimanan yang benar. Dakwah Nabi Muhammad di Mekah dimulai secara sembunyi-sembunyi lalu berlanjut terbuka meski mendapat banyak penentangan dari kaum Quraisy. Inti dakwah beliau menekankan tauhid, akhlak mulia, serta persamaan manusia di hadapan Allah. Disinilah terbentuklah sistem sosial baru di Mekah yang berlandaskan ukhuwah, kesetaraan, dan keadilan meskipun umat Islam masih dalam posisi minoritas dan menghadapi ketekanan berat. Dengan demikian, periode Mekah menjadi fondasi utama peradaban Islam. Rasulullah SAW berhasil menanamkan nilai tauhid, membangun solidaritas umat, serta menata masyarakat menuju sistem sosial yang lebih adil dan beradab, yang kemudian berkembang pesat pada periode Madinah. Sekian dari video kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.